Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Kisah Para Wali. Kisah wali yang tersembunyi wafat di depan para wali. Ada seorang wali Allah bernama Abu Jahir telah keluar dari negerinya dan tinggal di sebuah tempat yang jauh dari kampung asal bersama istri dan keluarganya yang lain. Di tempat baru ini, dia telah mendirikan sebuah masjid dan beribadah di situ dengan tekun dan tenang. Beliau senantiasa dikunjungi oleh orang yang ingin belajar dan mendalami jalan menuju Allah. Pada suatu hari seorang wali Allah yang lain bernama Soleh Almari berniat untuk menziarahi Abu Jahir untuk mendapatkan barakah dari beliau. Maka pada hari yang telah ditetapkan, berangkatlah Soleh menuju negeri tempat tinggalnya Abu Jahir. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Muhammad bin Wasi, kenalannya yang juga seorang wali Allah. Assalamualaikum, kata Soleh. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Muhammad bin Wasi. Kedua wali Allah ini pun berpelukan sambil bertanyakan kabar masing-masing dan berdiskusi mengenai masalah kesufian. Engkau hendak pergi kemana? Tanya Muhammad. Aku hendak menziarahi rumah Abu Jahir. Ke rumah Abu Jahir? Ya, betul. Masya Allah, aku juga hendak pergi ke rumah Abu Jahir, mari bersama. Keduanya pun berangkat menuju ke tempat tinggal Abu Jahir dan setelah berjalan beberapa langkah mereka bertemu dengan seorang lagi wali Allah bernama Hubaibul Ejami. Mereka bersalaman dan bertanyakan kabar. Hendak kemana Anda berdua ini? Tanya Hubaibul Ejami. Kami hendak menziarahi rumah Abu Jahir. Aku juga dalam perjalanan ke sana. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Mereka meneruskan perjalanan dalam keadaan yang sungguh menggembirakan karena mereka semakin banyak. Setelah sampai di suatu tempat, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Malik bin Dinar, seorang wali Allah yang masyhur. Mereka bersalaman. Hendak pergi kemanakah kamu ini? Tanya Malik bin Dinar. Kami hendak menziarahi rumah Abu Jahir. Subhanallah, aku juga sedang menuju ke sana. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Sekarang mereka menjadi berempat dengan tujuan yang sama. Dengan kuasa Allah, di tengah perjalanan, mereka berjumpa seorang lagi rekan wali Allah yang bernama Thabit Al-Banani. Mereka pun bersalaman dan saling bertanyakan kabar. Kamu hendak kemana? Tanya Thabit. Kami hendak menziarahi rumah Abu Jahir. Masya Allah, saya juga akan ke sana. Kalau begitu, kita pergi bersama. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dan pergi bersama-sama walaupun tanpa perjanjian, kata Thabit Al-Banani. Berjalanlah kelima wali Allah berkenaan menuju rumah Abu Jahir. Sepanjang perjalanan, mereka tidak putus-putus memuji dan bersyukur kehadirat Allah justru mengkaruniakan peluang berjalan bersama menuju ke rumah walinya. Tidak satu pun ucapan yang keluar dari mulut mereka, melainkan perkataan yang mendatangkan manfaat. Setelah berjalan beberapa lama, mereka singgah di suatu tempat untuk istirahat dan syulat. Marilah kita syulat 2 rakaat di sini, agar tempat ini ikut menjadi saksi esok di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla, kata Thabit Al-Banani. Satu niat yang baik, sahut yang lain. Lalu mereka mengerjakan syulat bersama-sama dengan penuh khusyuk dan tawadu. Setelah menunaikan syulat, mereka berdoa untuk umat Islam sekaliannya untuk di dunia dan di akhirat. Kemudian mereka meneruskan perjalanan dan akhirnya tiba di rumah Abu Jahir. Terasa kedamaian pada mereka apabila terpandang rumah dan masjid yang didirikan oleh Abu Jahir. Namun mereka tidak terburu-buru mengetuk pintu atau minta izin untuk masuk demi menjaga peradaban wali Allah. Mereka pun duduk di masjid menunggu Abu Jahir keluar untuk syalat. Tidak berapa lama kemudian, waktu duhur pun tiba. Maka keluarlah Abu Jahir tanpa bercakap apa-apa langsung terus masuk ke masjid, azan, iqamah dan syalat. Kelima tamunya yang mulia itu sholat berjamaah berimamkan Abu Jahir. Selesai sholat, barulah mereka menemui Abu Jahir satu persatu. Mula-mula sekali Muhammad bin Wasi. Assalamualaikum, kata Muhammad. Waalaikumsalam, jawab Abu Jahir disambung dengan pertanyaan. Anda ini siapa? Saya saudaramu Muhammad bin Wasi. Oh, kalau begitu Andalah orang Basrah yang terkenal paling bagus sholatnya itu kan? Muhammad diam tanpa berkata apa-apa. Kemudian,
Thabit al-Banani maju ke hadapan. "Siapakah Anda ini?" tanya Abu Jahir. "Saya saudaramu Thabit al-Banani." "Oh, kalau begitu kamu yang dikatakan sebagai orang Basrah yang paling banyak sholatnya itu kan?" tanya Abu Zahir. Thabit juga diam tanpa berkata apa-apa. Tiba pula giliran Malik bin Dinar. "Siapakah Anda ini?" tanya Abu Jahir. "Saya saudaramu Malik bin Dinar," jawabnya. "Masya Allah, jadi kamulah yang termasyhur sebagai orang yang paling zuhud di kalangan penduduk Basrah, bukan?" Malik juga tidak berkata apa-apa. Kemudian Hubaib al-Ejami menemui Abu Jahir. "Anda ini siapa?" tanya Abu Jahir. "Saya adalah saudaramu Hubaib al-Ejami." "Masya Allah, kalau begitu Andalah yang terkenal di kalangan penduduk Basrah sebagai orang yang mustajab doanya," kata Abu Jahir. Seperti yang lain, Hubaib mendiamkan diri. Akhirnya tiba giliran Soleh Al-Mari maju ke hadapan untuk memperkenalkan dirinya. "Anda pula siapa?" tanya Abu Jahir. "Saya saudaramu Soleh Al-Mari," jawabnya. "Subhanallah, kalau begitu Andalah yang terkenal di kalangan penduduk Basrah sebagai qari yang fasih dan bagus suaranya." Soleh juga tidak mengeluarkan kata-kata. Abu Jahir bertafakur sebentar seperti mengenangkan sesuatu. "Aku sebenarnya sangat rindu dan ingin mendengar suaramu, wahai saudaraku," kata Abu Jahir. "Oleh karena itu, aku suka engkau membacakan 4 atau 5 ayat Al-Quran karena aku ingin sangat mendengarnya." Soleh memenuhi permintaannya, lalu dia membuka Al-Quran dan membaca surah Al-Furqan, ayat 22 yang bermaksud, "Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata hijraan mahjura dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu debu yang berterbangan." Ketika mendengar bacaan debu yang berterbangan, Abu Jahir berteriak kuat hingga pingsan disebabkan rasa ketakutan yang teramat sangat kepada Allah. Ketika beliau sadar dari pingsannya, dia berkata, "Silakan ulangi pembacaan ayat tadi." Soleh mengulangi bacanya dan apabila sampai kepada debu yang berterbangan, sekali lagi Abu Jahir berteriak sehingga rebah di tempat sujud dan wafat ketika itu juga. Soleh dan teman-teman wali Allahnya sangat terharu menyaksikan kewafatan Abu Jahir yang mengagumkan itu. Beliau wafat dalam keadaan amat ketakutan mendengar kalam ilahi. Tidak lama kemudian, istri Abu Jahir muncul. "Siapakah kalian ini?" tanya istri Abu Jahir. "Kami datang dari Basrah. Yang ini Malik bin Dinar, Hubaib al-Ejami, Muhammad bin Wasi, Thabit al-Banani dan saya adalah Soleh Al-Mari," jawab Soleh mewakili para aulia sahabatnya itu. Tiba-tiba perempuan itu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalau begitu Abu Jahir telah wafat. Soleh dan rakan-rakan wali Allahnya merasa heran terhadap perempuan itu karena dia telah memastikan kematian suaminya, padahal dia belum menyaksikannya dan mereka juga belum memberitahunya apa yang telah terjadi. "Dari mana Puan tahu bahwa Abu Jahir telah wafat?" tanya mereka keheranan. "Saya telah banyak kali mendengar doanya di mana beliau sering mengucapkan, 'Ya Allah, kumpulkanlah para auliamu pada saat ajalku,' dan perempuan itu menyambung, 'Jeti, tidaklah kamu berkumpul di sini sekarang ini, melainkan Abu Jahir telah wafat.' Rupa-rupanya doa Abu Jahir telah dimakbulkan Allah. Maka para aulia itu pun menguruskan mayatnya dari memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan menguburkannya. Maha suci Allah yang telah mewafatkan hambanya yang mulia dan diuruskan oleh tangan-tangan yang mulia pula. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah dalam golongan orang yang baik-baik dan mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah dan barokah untukku dan kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.